Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fid din, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat panjang kita libur. Dan kita bertemu di bulan Rabiul Awal dan sekarang sudah di pertengahan bulannya karena kita melihat bulan purnama di luar sana. Rabiul Awal, bulan yang di negeri kita dirayakan Maulud ataupun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari lahirnya Nabi. Hanya saja Rabiul Awal tidak hanya bulan dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan Rabiul Awal bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Rabiul Awal Nabi dilahirkan, di Rabiul Awal Nabi berhijrah, di Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya saja bulan Rabiul Awal tidak masuk dalam bulan-bulan yang istimewa ataupun bulan-bulan mulia, yaitu bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan satu lagi bulan Rajab. Rabiul Awal tidak masuk di bulan yang 4 ini. Akan tetapi bulan ini perlu kita ketahui keistimewaannya ataupun tragedi yang terjadi, peristiwa yang terjadi sangat besar. Mengapa oleh Allah pilih bulan Rabiul Awal menjadi bulan sejarah? Ya, tadi sekali lagi Rasulullah SAW lahir yang kita tahu dengan di tanggal 12 Rabiul Awal, dan Rasulullah berhijrah pada tanggal 1 Rabiul Awal. Karena 3 hari di akhir Safar, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih bersembunyi di dalam Gua Thur. Terakhir bulan Safar Nabi masih bersembunyi di Gua Thur. Baru di awal tanggal 1-nya Nabi melanjutkan perjalanan beliau menuju ke kota Yathrib. Tapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, Nabi mampir dulu 3 hari di kota Quba ataupun di tempat yang kita kenal dengan Quba. Hari ini dibangun di atasnya Masjid Quba. Di situ Nabi nginap 3 hari, Nabi membangun masjid sebelum Masjid Nabawi. Kemudian 3 hari di situ Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Sampai siang harinya Nabi pergi, kemudian sampai di suatu tempat yang di situ Nabi SAW mengerjakan salat Jumat untuk pertama kalinya. Dan di atasnya hari ini dibangun masjid yang disebut dengan Masjid Jumat. Kemudian Nabi baru SAW masuk ke kota Madinah, dan itu pun terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Karena perjalanan Nabi SAW dari kota Makkah ke kota Yathrib atau Madinah kurang lebih 8-9 hari. Kemudian Nabi mampir dulu 3 hari, baru kemudian Rasulullah masuk ke kota Madinah dan disambut dengan warganya dengan Tala'al Badru alaina. Dan hari ini itu dirayakan, tapi hanya mauludnya, bukan Isra'nya, bukan hijrahnya, juga bukan wafatnya. Perlu kita ketahui karena hari ini di Perancis, dan kita dengar bagaimana kaum muslimin dihinakan oleh penguasa negeri itu, dan kita di Indonesia hari ini ada yang menunjukkan aspirasinya ataupun pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk demonstrasi dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, apapun itu, kita masih punya Quran. Kita masih punya Quran. Al-Quranul Karim yang harusnya kita jadikan nur, cahaya bagi kita. Cahaya yang menerangi gelap kita. Kalau kita dalam gelap, yang menerangi adalah Quran. Kita enggak pengen bagaimana Quran ada di tengah kita, tapi kita enggak mampu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Padahal Quran adalah nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka akhir surat Asy-Syura. Buka akhir surat Asy-Syura. Asy-Syura surat ke-42, di akhir ayatnya pada 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna
ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika, wa kadzalika auhayna ilaika, wahai Nabi, wahai Muhammad, begitulah kami telah turunkan Al-Quran ruhan min amrina. Ruh di ayat ini diterjemahkan dengan Al-Quran. Enggak ada kata Quran di sini. Allah bilang wa kadzalika, wa dan kadzalika demikian itu, auhayna telah kami wahyukan ilaika kepada engkau, dalam kurung wahai Muhammad, ruhan min amrina. Quran dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyunya, Allah turunkan Al-Quran, itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalam Allah. Ya. Allah kenapa gunakan kata ruh di ayat ini? Kata Allah, ma kunta tadri mal kitab. Wahai Nabi, sebelumnya engkau tidak mengetahui apa yang namanya kitab suci. Nabi enggak pernah tahu kitab itu apa. Sebelum ada wahyu Al-Quran yang Allah sebut di ayat ini ruh, kata Allah, ma kunta tadri mal kitab. Engkau wahai Nabi tidak tahu apa itu kitab. Walal iman, dan engkau juga tidak tahu sebelumnya apa itu iman. Sebelum ada Quran, Nabi enggak ngerti kitab suci itu apa, iman itu apa. Tetapi walakin, akan tetapi, ja'alnahu nuran, kami jadikan Quran itu bagimu wahai Nabi sebagai nur, cahaya. Kata Allah, kemudian kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya kami yang kami gunakan untuk memberi petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi Quran itu nur. Pertama, Quran itu ruh. Yang kedua, Quran itu apa? Nur. Bagaimana Quran buat kita? Apakah menjadi ruh yang dalam setiap helaan nafas kita dia yang membimbing hidup kita, kemana kita melangkah? Apakah Quran jadi ruh? Ataukah Quran jadi nur saat kita gelap? Coba listrik padam di masjid ini. Gedung ini enggak ada listriknya, bahkan di Witana enggak ada lampunya. Gelap-gelapan kita. Mau ngapain? Nah, bismillah. Pak Arif, mau ngapain? Listrik padam, HP enggak ada, baterai enggak ada, semuanya enggak ada. Enggak ada cahaya. Antum mau ngapain? Malam hari. Fadhal. Pak Muhtar jawab zikir. Kenapa yang membuat Pak Muhtar mau berzikir? Karena ada ruh. Karena ada nur dalam kalbunya. Itulah pilihannya. Kalau orang dia bingung mau ngapain dalam gelap, kalau mau tidur udah banyak tidurnya 9 bulan pandemi, makanya Quran yang menjadi nur memberikan cahaya pada kalbu untuk dia beribadah, untuk dia berzikir. Itu bedanya orang punya Quran dengan yang enggak punya Quran. Dia dalam gelap dia bisa berwudu, dalam gelap dia bisa qiyamul lail, dalam gelap dia bisa tahajud. Itu karena apa? Karena ada nur. Di mana nurnya? Dalam kalbunya. Ngapain nurnya? Menerangi hamba-hamba yang kami kehendaki. Itulah ruh. Yang kedua, orang kalau cukup dengan berenang, coba Pak Arif mengerti berenang, tahu berenang. Dengan berenang saya sehat. Berenanglah dia, pergi ke laut, berenang dia. Kalau menurut kita, bagi kita berenang itu menyehatkan dan cukup dengan berenang di permukaan air, maka mungkin selamanya kita tidak akan menyelam. Tapi kalau orang kepingin menyelam, pas dia menyelam, Masya Allah, ternyata lebih banyak keindahan di dasar lautan yang bisa dilihat. Ada batu karangnya, ada ikan nemonya, ada macam-macam lagi. Kalau sudah asyik di dasar lautan, melihat keindahan itu, mau keluar apa enggak Pak Arif? Pak Joko, mau keluar enggak? Kenapa enggak mau keluar? Menikmati dulu. Begitu Quran. Makanya kalau kita hanya cukup membaca Quran, berarti kita mirip dengan orang yang bagi dia menyehatkan dengan berenang di permukaan air. Itu menyehatkan, khalas, cukup. Tapi kalau dia penasaran, dia pengen menyelami itu. Dia menyelam ternyata Masya Allah. Keindahan demi keindahan membuat dia apa enggak mau keluar. Tapi dia harus keluar. Mengapa harus keluar? Karena dia butuh oksigen. Sementara orang yang menyelam dan menyelami Quran, dia enggak akan keluar karena Quran itu adalah ruh. Dia enggak butuh oksigen. Karena apa? Quran itu sesungguhnya adalah ruh. Oke, kata Sufyan ibn Uyainah, ibarat orang yang masuk ke suatu gudang, ternyata di gudang itu banyak hal-hal yang Masya Allah,
kemudian membuat dia apa? Enggak mau keluar karena menemukan setiap lemari ada lacinya, setiap laci ada map-mapnya, setiap map ada hal-hal yang masya Allah tabarakallah, membuat dia enggak mau keluar. Itulah orang-orang yang mau mentadabburi Quran, mendalami Al-Quran, karena Quran sesungguhnya ruh kata Allah. Semakin dia menyelam semakin hidup dia. Makanya 9 bulan pandemi, 9 bulan pandemi kita gunakan untuk apa? Jika para ayah menyelesaikan juz 30, insya Allah selesai. Tapi ternyata masih banyak yang sibuk di grup WA-nya. Grup WA panggil Pak Arif. Kalau nggak panggil Pak Arif, panggil Pak Ake. Kalau nggak panggil Pak Ake, panggil Pak Komar. Kalau nggak panggil Pak Komar, panggil Pak Pendi. Itu aja. Coba kita 9 bulan hafalin juz 30. Selesai khalas insya Allah. Tapi kita mungkin nggak tahu ngapain tuh 9 bulan. Jika tadi dalam gelap, listrik padam, apa yang membuat kita mau melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat? Quran. Quran menjadi nur. Orang mukmin ngapain dia? Dia nggak akan bingung selama pandemi. Dia nggak akan kesulitan walaupun disuruh apa? Berjarak itu. Nggak bingung dia karena ada Quran. Kebayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa itu kitab suci. Kebayang ya, blank sama sekali, nggak ngerti kitab itu apa. Yang kedua, blank Nabi nggak mengerti iman itu apa. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan Quran itu nur. Hai para ayah, ayo, walaupun Ustaz belum hadir, kita bisa kok dibimbing oleh Quran. Bagaimana caranya? Oke. Oleh Allah lanjutkan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau benar-benar seorang rasul yang menunjukkan jalan kepada Islam. Siratul mustaqim diartikan Islam. Ya, jalan yang lurus adalah Islam. Apa itu siratul mustaqim? Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Islam adalah agama Allah, Tuhan yang memiliki apa saja yang di langit dan di bumi. Ketahuilah, hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Semua kita pengen apa? Kembalinya pada Allah. Bapak fulan mengerjakan fulan, dia menggunakan dalil fulan. Sekarang pertanyaannya, menghadapi Presiden Prancis Emmanuel Macron, ngapain? Pak Arif mau ngapain? Mau ngapain? Pakai Quran. Jangan hawa nafsu. Bismillah. Pak Joko mau ngapain? Itu presiden menghina Islam. Neraka. Pak Komar. Kalau masing-masing pakai dalil taruh di grup WA, selesai urusan. Tidak usah live grup, masing-masing pakai dalil. Tapi kita lihat, arak itu Pak, arak itu haram. Arak itu haram tidak? Tapi mengapa oleh Allah tahapan pengharaman arak yang 3 kali itu Allah tetapkan masih ada dalam Quran, gak dihapus? Ya, tadi contoh kasusnya lain. Tapi kita lihat bagaimana Quran itu mendidik seorang Nabi Muhammad menghadapi umat yang penuh dengan apa? Maksiat. Mereka melanggar perintah Allah, mereka melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Contoh kasusnya arak, khamr. Khamr pada awalnya tidak diharamkan. Tapi oleh Allah bilang apa? Padanya ada manfaat dan dosanya lebih besar. Ini lihat. Misalnya segelas arak ini. Arak kan nggak mungkin pakai gelas ini. Ada airnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayatnya ataupun tetap membiarkan ayat itu ada di Quran. Arak itu kata Allah ada manfaatnya tetapi dosanya lebih besar. Itu yang pertama. Tahapan kedua, Allah katakan jangan deketin sholat, jangan kalian kerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Itu yang kedua. Jadi belum diharamkan. Baru yang ketiga Allah haramkan di surat Al-Maidah. Kita lihat bagaimana Quran mengharamkan arak. Nanti kita lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Silakan suratul Maidah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di ayat ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Silakan Pak Arif. Ayat 90 suratul Maidah. Pak Rizal mau baca? Pak Lusa, boleh? Oke. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan kotor supaya kalian mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama arak haram, benar arak haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma bilang apa? Ada manfaat, dosanya lebih besar. Yang kedua, jangan deketin masjid, jangan kalian kerjakan sholat mendekati masjid dalam keadaan kalian mabuk. Kalian nanti nggak ngerti yang kalian omongin apa. Lihat Quran, mana kata-kata haramnya? Arak haram. Sepakat semua, nggak ada yang berani mengatakan arak halal. Tapi lihat kayak Quran. Tahapan Quran menyebutkan dia harus ditinggalkan. Yang ketiga saja Allah bilang begini. Allah bilang arak itu rijs, najis dia, kotor dia. Fajtanibuh. Jauhin kalian. Menerjemahkan kata-kata fajtanibuhu. Ini masing-masing kita kan Pak, oleh Allah berikan otak. Semua sepakat di hadis, para ulama sudah sampaikan hukum arak haram. Yang minum arak di dunia nggak dapat nanti arak di surga. Arak di surga nggak memabukkan, arak di surga Allah sediakan. Tapi Allah katakan fajtanibuhu, jauhin tuh arak itu. Karena apa? Arak itu rijs, kotor dia. La'allakum tuflihun, biar kalian sukses, biar masuk surga, maka jauhin arak. Mana kata-kata haramnya? Ini lihat cara Quran. Kita karena pengen dibimbing oleh Quran, maka Rasulullah menunjukkan apa? Akhlaknya. Rasulullah SAW saat ditanya, mana akhlak Nabi? Seperti apa akhlak Nabi? Apa jawaban sahabat? Kana khuluquhul Quran. Apa jawaban Aisyah, istri baginda Nabi? Akhlak beliau adalah Quran. Makanya Rasulullah SAW akhlak beliau adalah Quran. Makanya yang kita hari ini kita kemana-mana, kata Habib siapa namanya? Habib siapa? Petinju itu? Masya Allah, hafal semua. Beliau bilang dia nggak baca Quran, dia bukan Quran yang dia sampaikan, bukan hadis yang dia bacakan ke orang-orang yang awam itu ataupun orang-orang non Muslim. Tapi apa? Dia tunjukkan bagaimana akhlak Muslim. Dia bilang orang nggak baca Quran, orang nggak baca hadis. Dia tunjukkan apa? Minum, duduk, ditawarin arak, nolak. Jabat tangan perempuan, dia bilang begini, saya Muslim, dibisikin ke ibu-ibu itu. Akhlak. Rasulullah SAW akhlaknya apa? Al-Quran. Bagaimana Quran punya uslub, punya cara. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan. Kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dalam urusan judi dan minum khamar, minum minuman keras, miras, kata Allah, sesungguhnya syaitan apa Pak Arif? Jadi dengan minuman arak dan juga khamar dan juga maisir, judi, sebenarnya syaitan itu pengen membenamkan kalian dalam permusuhan. Betapa banyak orang yang bermusuhan gara-gara kalah judi. Betapa banyak orang-orang yang minum arak gara-gara mabuk dia, berantem sama temannya. Perempuan lain na'udzubillah min zalik, dihajar juga sama dia. Itu mau Allah kasih tahu doang. Terus Allah tutup ayatnya dengan kata-kata apa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Dengan khamr, dengan miras, dengan judi, syaitan ingin jauhin kalian dari banyak berzikir mengingat Allah. Jadi bukan poin intinya bukan hanya pada haramnya arak. Tapi lihat apa dampak buruknya arak. Apa dampak buruknya judi? Kalian musuhan. Yang kedua apa? Kalian lupa mengingat Allah. Zikir kalian sedikit. Kalau ternyata kita nggak minum arak, alhamdulillah, tidak bermain judi, tapi ternyata apa? Bermusuhan. Yang berikutnya apa? Sedikit zikirnya. Kan mirip-mirip juga nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, syaitan itu pengennya kalian sedikit zikir. Musuhan terus. Hei orang mukmin, Quran. Terus apa katanya?
wa 'anis shalah, dan supaya kalian apa? Enggak sholat. Kebayang ya, sudah enggak berjudi, enggak minum-minuman keras, zikirnya sedikit, enggak sholat pula. Itu gimana hidupnya? Begitulah bangsa Arab dulunya. Tapi Quran kita pengen jadi ruh. Quran kita ingin jadi nur. Biar gelap tapi ada yang menerangi kalbu kita. Allah tutup. Fahal antum muntahun. Apa artinya Pak Arif? Allah tanya baik-baik. Allah bilang, kenapa kalian gak mau berhenti? Fahal antum muntahun, kalian mau nggak berhenti dari hal-hal yang Allah nggak suka itu, yang menyebabkan yang berdampak buruk bagi kalian? Kalian nggak sholat, mabuk kalian, kemudian apa? Berantem, kemudian apa lagi? Sedikit zikir kalian. Kenapa kalian nggak mau berhenti? Lihat Quran, cara Quran sedemikian rupa. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat ketika itu ataupun orang-orang yang baru masuk Islam, sangat bagus tuh caranya. Orang jadi senang sama Nabi. Itu Nabi Masya Allah ya, menerjemahkan kata-kata yang disebut oleh Quran. Mengapa kalian gak mau juga berhenti? Apa yang membuat kalian berat untuk berhenti? Asyik kan? Ketimbang kita langsung bilang, weh, kau minum khamar, neraka kau. Enggak begitu Quran. Begitu juga zina. Ketika Allah ingin larang zina, Allah tak katakan haram zina untuk kalian. Bukan begitu cara Quran. Tapi bagaimana? La taqrabu zina. Jangan deketin zina. Quran punya cara. Makanya akhlak Rasulullah adalah Quran. Bagaimana menghadapi hari ini? Tergantung masing-masing ayat mana yang dibaca. Kalau kita hafal Quran, kita akan mengerti. Orang yang hakim, orang yang bijaksana itu tidak diam serta-merta melihat kemungkaran. Bahkan lihat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa ditemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir atau Khadir. Pesan Nabi Khidir sebelum berangkat berjalanan bersama Nabi Musa, apa kata dia? Wahai Musa, siapa yang baca Al-Kahfi kemarin? Apa kata Nabi Khidir pada Nabi Musa sebelum dia menuntut ilmu? Buka Al-Kahfi, cepat. Buka Al-Kahfi. Apa kata Nabi Khidir? Pesan Nabi Khidir pada Nabi Musa sebelum berangkat belajar. Apa katanya? Apa pesannya? Satu pesannya. Kamu nggak akan sabar. Oke? Kamu nggak akan sabar. Apa yang kedua? Jangan nanya sampai. Ini yang baca Al-Kahfi, baca terjemahannya. Oke, buka ayat 60 berapa? Dari ayat 67, 68. Nah, dari 66, 67, 68, 69. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan. Ini ayat berapa? 66. Musa berkata pada hamba Allah yang saleh itu, Nabi Khadir atau Khidir, Allah tak sebut namanya. Maukah kamu menerima aku menjadi muridmu? Agar kamu dapat mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah Allah ajarkan padamu. Pak, boleh nggak Bapak ajarin saya ilmu, Pak? Ini Nabi Musa. Dan tentu sebab nuzulnya panjang, sebab cerita ini pun panjang sebenarnya. Kok tiba-tiba Musa harus bertemu dengan hamba Allah yang saleh ini? Tapi itu kita tidak bahas pagi ini karena menghemat waktu. Kita ingin ambil poinnya, beberapa poin. Yang kedua, ayat 67-nya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jawab sang guru, hamba yang soleh itu menjawab, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kalau kita penuntut ilmu, kalau kita talibul ilmin, kita penuntut ilmu, kita sedang belajar, kita belum menguasai Quran utuh, belum menguasai Quran semuanya, makanya jangan banyak nanya. Harusnya apa? Yang sudah ada diamalkan, yang sudah ada dihafalkan, yang sudah ada dijalankan. Itu yang terjadi pada Nabi. Nabi SAW seumur-umur hidup beliau tidak pernah minta wahyu. Bayangin. Kenapa nggak pernah minta wahyu? Karena Nabi nggak tahu wahyu itu apa kan? Nabi itu menerima. Allah kasih, Nabi amalkan. Allah kasih, Nabi hafalkan. Allah kasih, Nabi jalankan. Sekiranya Nabi terus menerus, ya Allah mau lagi dong, mau lagi dong, mau lagi dong.
Khawatirnya apa? Nabi Muhammad SAW nggak hafal Quran, nggak apa lagi, nggak sempat mengamalkannya. Karena apa? Cuman ngoleksi doang. Maka dalam kasus Al-Kahfi, Nabi Muhammad SAW dibiarkan oleh Allah gara-gara beliau tidak mengucapkan insya Allah. Datang orang-orang Madinah, ya, utusan dari Madinah dengan titipan pesan dari orang-orang Yahudi Madinah. Jika memang ada sosok yang mengaku dirinya Nabi di kota Mekah, maka tanyakan padanya 3 hal. Jika dia bisa menjawab 3 hal ini, berarti dia Nabi. Kalau dia bisa menjawabnya detail, berarti dia bukan Nabi. Itu pesan apa? Yahudi Madinah. Berangkat orang Arab dari kota Yathrib. Udah tahu nabinya seperti apa. Kalau penasaran, tanyakan 3 hal. Salah satunya adalah cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang apa? Ruh. Yang ketiga tentang Dzulqarnain. Ketika Nabi jawab, besok ana jawab pertanyaan antum, ternyata besok wahyu belum juga turun. 2 hari berikutnya datang orang-orang itu lagi. Muhammad, ente bilang ente mau jawab hari ini, udah besok. 3 hari kemudian nggak datang juga jawab wahyu itu. Seminggu berikutnya belum juga ada wahyu yang bercerita menjawab 3 pertanyaan itu. Tentang 7 pemuda yang ditidurkan, tentang pemuda yang ditidurkan dalam gua, tentang ruh, dan tentang raja yang berkuasa dari timur sampai barat. Gara-gara Nabi nggak nyebut insya Allah. Sesudah Allah ajarkan, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nabi nggak pernah lupakan tuh ayat. Kita mungkin udah banyak ayat yang kita kumpulkan, mungkin sudah banyak ayat yang kita koleksi, mungkin sudah banyak ayat yang kita catat, tapi kapan kita amalkan? Makanya nur, Nabi menerima, Nabi nggak banyak nanya. Makanya Rasulullah dalam sebuah sabdanya menyatakan, hancurnya Bani Israel karena banyaknya mereka pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada manfaatnya. Di antara pertanyaan yang gak ada manfaatnya adalah ketika disuruh sembelih sapi betina, antazbahu baqarah, mereka nanya apa? Yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang warnanya apa? Yang sudah pernah dipakai atau belum? Dan seterusnya kata Allah. Hampir-hampir Bani Israel tidak menjalankan perintah pertamanya. Apa? Antazbahu baqarah. Itu yang sering terjadi di kita. Poin intinya adalah salat atau kunut. Salat, yang penting salat. Bukan masalah kunut apa enggak. Yang penting salat atau berjarak. Yang penting salat. Ini gara-gara berjarak, berantem lagi. Ini WHO, mazhab WHO, berantem. Lihat Al-Baqarah itu. Semuanya perintah. Allah yang jawab warnanya apa. Allah yang jawab seperti apa sapinya. Bukan Allah nggak ngasih tahu detailnya. Detailnya itu Allah kasih tahu sesudah mereka nanya melulu. Pertanyaan mereka membuat sulit dirinya sendiri. Coba Nabi tetapkan semua yang ruku turun ke sujudnya harus tangan dulu. Kan kasihan yang gemuk, kasihan juga yang kurus. Akhirnya dua-dua hadisnya ada. Boleh tangan dulu, boleh ya lutut dulu. Silakan, jangan nyalah-nyalahin. Karena dia tahu prioritasnya. Terbayang zaman Nabi SAW. Saat Allah rubah arah kiblat. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian berubah menjadi arah Masjidil Haram. Di zaman itu banyak orang-orang yang murtad. Kita bukan disuruh menghadap kiblatnya berubah, cuman jarak doang. Gak perlu kita sampaikan, itu mazhab WHO. Lihat Madinah pun ikut-ikutan, Saudi juga sama. Bukan masalah Saudi dan negara Saudi. Ulama udah turun tangan. Bukan ulama itu pada jahil, ulama itu karena mereka punya ilmu. Ini kita yang awam nyalahin itu, nyalahin ini. Biar khatib kita dari At-Taqwa sekalipun Munawarah punya caranya sendiri. Selesai urusan. Kita punya Quran kok. Kalau alim dia salah, dia tak gunakan Quran, itu yang bermasalah. Kita pakai Quran, kita pakai sunnah, kita pakai hadis. Bayangin, zaman Bani Israel, pertama kali Musa sampaikan pesannya adalah kalian harus nyembelih sapi betina. Tapi gara-gara apa? Si Bani Israel ini ngeyel, nanya banyak. Sapi betinanya gimana bos? Besar atau kecil? Warnanya gimana? Bentuknya kayak apa? Pernah dipakai bajak apa enggak? Kok banyak nanya itunya sih? Poinnya apa? Sholat kita hari ini. Mau kunut, mau berjarak, urusan nantilah.
Ada kok hukumnya. Quran hanya katakan aqimus shalah, dirikan salat. Jabat tangan nggak boleh. Nabi SAW pernah waktu baiat ada yang sakit. Kata Nabi, sudah diwakilkan baiatmu. Nggak ada masalah. Bukan berarti, tapi kan hadisnya semuanya pakai dalil, semuanya pakai dalil. Maka Israfil suka dengan gaya Gus Baha. Mau debat saya, nggak hafal Quran, nggak usah debat saya. Karena ayatnya baru satu yang dihafal. Sementara saya mungkin hafal 5 ayat tentang hal yang sama. Makanya ikhwati fiddin, nur. Jadikan Quran itu nur, cahaya. Maka oleh Allah tanya apa tadi? Maukah kalian berhenti? Sementara di surat Al-Kahfi ini apa? Hei Musa, ente nggak bisa sabar. Lihat kata-kata gurunya. Maka kita perlu ustadz, kita perlu alim. Ustadz pada ngomong, mereka bukan nggak pakai dalil, mereka pakai dalil. Yang kita itu yang mungkin nggak kurang sabar aja. Tapi apakah kita yang kurang sabar ini salah? Enggak juga bisa disalahkan. Mana buktinya? Kita lanjut ayatnya. Berkatalah Nabi Khadir, engkau lan tastati'a ma'iya sabran. Engkau enggak bisa sabar karena pengalamannya banyak pastinya. Maka dia tahu bagaimana murid itu. Ayat 68-nya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kamu akan dapat bersabar padahal kamu sama sekali belum mempunyai pengalaman. Ini murid pertama bagi Nabi Musa, ini gurunya. Kemudian Nabi Musa bilang, bagaimana ente tahu? Kan baru pertama kali saya jadi murid. Murid anda ini kan saya pertama kali sama antum. Kok antum bisa tahu? Dia lupa Nabi Khidir itu punya pengalaman banyak. Dia lupa Nabi Khidir itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seringkali murid. Makanya hai para murid, belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Seorang sekelas Nabi pun ternyata apa? Begini sikapnya. Salahkan Nabi Musa? Tidak salah Nabi Musa. Siapa yang bilang tidak salahnya Nabi Musa? Para ulama mencarikan alasan kenapa tidak kita salahkan Nabi Musa. Nabi Musa kan nggak sabar Ustaz. Benar, itu versi kita. Versi para ulama, Nabi Musa nggak salah dalam hal ini. Kenapa bisa? Ayat 69-nya. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Musa menjawab, insyaallah Pak. Enggak salahnya Nabi Musa, kenapa? Karena dia ngomong insyaallah. Insyaallah Bapak akan mendapati saya ini akan orang yang sabar. Enggak salah Nabi Musa, karena dia udah nyebutin apa? Insyaallah. Beda kalau Nabi Musa enggak ngomong insyaallah. Itu Quran. Maka cukupkah berenang di permukaan dan menyehatkan, ataukah kita mau menyelam dan melihat banyak keindahan di dasar lautan? Itulah tadabbur. Hai para ayah, 9 bulan pandemi kita gunakan untuk apa? Hanya mencarikan dalil untuk membantah dalil lawan kita, argumentasi lawan kita, atau kita ingin mendalami Quran? Semakin kita dalami, Masya Allah, Subhanallah, lebih banyak berzikir, lebih banyak santai menghadapi manusia. Oh ternyata dia tipenya begini, oh tipenya begini. Kata Nabi Musa, insyaallahu sabiran. Engkau akan, insyaallah kamu akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Wala a'silaka amran, dan aku tidak akan menyalahi perintahmu. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa benar, dia Nabi. Nabi Khidir juga benar, dia sang guru dalam hal ini. Tapi jawaban Nabi Musa, karena pakai insya Allah, gimana kita salahin? Dia kan cuma bilang insya Allah, nah sabar bos. Dia udah seupaya dia, semampu beliau untuk menjadi murid yang sabar, tidak menyalahi perintah. Apa yang berikutnya? Ayat 17. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikran. Hamba Allah yang saleh itu berkata, jika kamu ikut aku, janganlah kamu bertanya apapun sampai aku berikan penjelasan kepadamu sejelas-jelasnya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat di Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, Allah ingatkan kita nanti, hai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu yang kalau nanti Nabi jawab pertanyaan kalian itu bikin kamu ribet sendiri. Jangan. Diajarkan Quran, Anda bertanya, Anda dijawab nanti, dapat jawaban dari sang guru atau sang ustadz, justru jawaban itu enggak serak kita, enggak serak. Contoh, ya, Ustadz Ilyas bertanya tentang ke Ustadz Fulan, Ustadz bagaimana gini hukumnya Ustadz?
Ustaz ini jawab, bagi dia nggak cocok itu. Contoh pandemi lah. Datang ke Ustaz, kata Ustaz, kita harus distancing, harus berjarak. Ustaz Ilyas dalam hatinya, wah nggak mantap Ustaz ini. Nggak sesuai maunya aku. Maunya aku rapat. Karena dia nggak seneng, dia cari Ustaz lain. Datang lagi ke Ustaz kedua. Ustaz, gimana hukumnya sholat di masa pandemi padahal udah Satgas Covid udah ngomong begini, protokol udah begini. Ustaz kedua juga bilang harus berjarak ataupun ikutin DKM antum. Dalam hati Ustaz Ilyas, ih kurang mantap ini. Cari lagi Ustaz yang ketiga. Yang kayak gini ini yang bermasalah ini. Jangan pakai hawa nafsu. Kalau Ustaz antum udah yakin sama Ustaz itu, dia jawab menggunakan ilmu, khalas. Tapi masalahnya persis kayak Bani Israel nanti. Menurut dia kurang srek, dia tanya lagi. Menurut dia kurang srek, tanya lagi. Dikasih jawaban, nggak jadi. Dikasih jawaban, kurang mantep. Akhirnya apa? Ya nggak jadi sekalian. Dia pergi, dia menyendiri, ya sudahlah. Makanya oleh Allah di Al-Maidah Allah ajarin tuh, hei, kalian jangan tanya sesuatu kepada Rasulullah. Nanti kalau Nabi jawab, justru kamu apa? Enggak serak ataupun enggak mantap bagi kamu. Tapi kalau pertanyaanmu itu Quran masih turun, kan Nabi Muhammad SAW dapat wahyu enggak sekaligus 30 juz. Mungkin jawabannya ada, cuman belum turun. Sama dengan Nabi, waktu ditanyakan tentang Al-Kahfi, Nabi harus menunggu apa? Lebih 2 minggu. Wahyu jawabannya belum turun sebenarnya, tapi sudah ada pertanyaan itu yang membuat Nabi harus sabar. Akhirnya Nabi diajar oleh Allah bagaimana sabar 2 pekan atau sampai hampir sebulan untuk menunggu satu jawaban. Bisa nggak kita begitu? Kita ini nanya langsung harus dijawab. Di WA Ustadznya GPL Ustadz, jangan nggak pakai lama. Belajar sabar gimana? Ilmu sabar gimana? Nanti kayak Nabi Musa loh. Tapi kan nggak bisa disalahin juga Ustadz bilang tadi. Ya harus punya ilmunya juga. Akhirnya Nabi dididik seperti itu oleh Allah. Kenapa? Karena Quran itu apa tadi? Ruh. Karena Quran itu apa? Nur. Nabi semakin hidup karena mau menggunakan Al-Quran. Nah sekarang kita akan tahu betapa nanti selesai pandemi ini betapa hikmahnya luar biasa. Yang kita pakai mazhab berjarak nggak ada masalah. Antum lihat kenapa berjarak itu kita nggak mau berjarak, pengennya rapat. Tapi di grup maunya berjarak terus. Sholat nggak mau berjarak, tapi di grup maunya apa? Masing-masing merasa dia yang lebih benar dalilnya. Kalau kita bisa terapkan soft itu dirapatkan, kata Nabi, hadzu bainal manaqibi wal aqdam, bahunya pun kita rapatkan. Itu dalam kalbu kita harusnya rapat semua, nggak ada permusuhan, nggak ada apa pertikaian. Seharusnya. Ini udah berjarak sholatnya, berjarak pula ikhwahnya, persaudaranya. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Pelajaran yang kita ingin ambil apa? Maka Nabi Musa alaihissalam dibilangin, Anda nggak bisa sabar. Salahkan? Nggak bisa disalahkan. Kemudian apa lagi? Anda nggak boleh nanya sebelum dikasih tahu. Sebelum kita lanjutkan Al-Kahfi, kita lihat dulu Al-Maidahnya. Oke, buka surat Al-Maidah ayat pertama, ayat 101. Udah waktu syuruk. Ya ayyuhal ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mukmin, wahai orang-orang yang beriman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan suatu hal yang jika jawabannya diberikan kepada kalian, maka kalian merasa berat menerimanya. Allah ajarin. Zaman Allah turunkan ayat ini, Quran belum komplit 30 juz. Kata Allah apa? Jangan engkau bertanya pada Nabi pertanyaan, nanti kalau dapat jawaban justru apa? Berat kalian menerimanya, enggak serak kalian. Pernah enggak ngerasain kayak gitu Pak Arif? Nanya tapi enggak serak, maunya pakai hawa nafsu. Kita enggak boleh pakai hawa nafsu. Lanjut ayatnya. In tubdalakum tasukum. Kalau nanti jawabannya dipaparkan kepada kamu, itu membuat kamu ribet sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menanyakan hal itu pada saat ayat-ayat Quran diturunkan, waktu zaman Nabi, masih belum komplit ayatnya. Quran belum komplit 30 juz. Jika pertanyaan itu terjadi saat Quran belum selesai diturunkan, masih proses turun. Di zaman Nabi SAW masih hidup. Kalian dapat memperoleh jawabannya dengan jelas. Jadi dalam prosesnya itu insya Allah ada jawaban buat pertanyaan yang kalian tanyakan. Jika berarti apa? Berarti kalau Quran sudah komplit 30 juz, harusnya semua jawaban ada di Quran. Cuman belum kita temukan. Mengapa? Karena mungkin belum kita cari. Mengapa? Karena mungkin belum kita tadabburi. Sebenarnya ada jawabannya di Quran. Maka sejak awal Israfil bertanya, lebih berat mana pindah arah kiblat sama suruh jarak dalam sholat? Berat mana? Di zaman arah kiblat dipindahkan dari awalnya Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram, murtad banyak manusia di ketika itu. Kita nggak disuruh arah kiblatnya pindah, suruh berjarak doang. Itu pun masih berat. Maka Ustaz Syekhu datang sampai khutbah Jumat di sini, ceritain tentang at-taqwa. Wah, udah gemeter juga kali di KM dengerin ya. Ustaz, jangan sampai Ustaz ngomong juga beliau. Nggak ada masalah, karena kita punya Quran. Itulah asyiknya orang punya Quran. Dia akan tenang, santuy. Ya antum pakai yang begitu, silahkan. Ana pakai pendapat ini, alhamdulillah. Jadi nggak boleh ada pertikaian. Poinnya adalah kita adalah mukmin. Mukmin adalah yang bersaudara. Kalau kita bertikai, berantem, berapa lagi, bertengkar, keimanan kita nanti akan dipertanyakan justru. Ayo kita bersama-sama. Gak apa-apa satu masjid beda-beda, sama kan? Kalau kita semuanya sama, ketukar nanti. Gak apa-apa dengan perbedaan. Kalau kita belajar dari An-Nahl, perbedaannya madu itu adalah bermacam-macam warna. Allah tidak katakan dia berbeda-beda warna, tapi macam-macam warnanya. Inti dari madu itu apa Pak Arif? Intinya madu. Madu itu apa intinya? Syifaun, apa? Syifa. Madu itu penawar. Biar madu hitam, biar madu putih, biar madu kuning, biar madu warnanya emas, biar madu warnanya oranye, pokoknya macam-macam warna madu, nggak ada masalah. Dari lebah dan dari perut lebah keluar madunya. Intinya adalah syifa. Kita nggak bisa paksakan orang lain, antum harus minum madu hitam. Anak nggak suka madu hitam, anak suka madu kuning. Tapi intinya madu apa? Syifa. Cuman apa? Mukhtalifun alwanuhu, kata Allah di Quran. Hanya beda-beda, macam-macam warnanya saja. Lebahnya sama, atau lebahnya ya sama-sama lebah. Tapi karena macam-macam warna, semuanya syifa, ya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Ana mazhabnya turun lutut dulu Ustaz. Ya silahkan, tafadhol. Ana mazhabnya turun tangan dulu. Tidak ada masalah juga. Yang penting kita kan pakai dalil. Dari sejak dulu kita sudah diajarkan namanya Ahlus Sunnah, apapun dalam setiap pekerjaan dan urusan kita, biasakan apa? Pakai dalil, biasakan pakai dalil. Datang seorang pada Syekh Utsaimin. Ya, ada Syekh Utsaimin didatengin oleh anak muda. Diadu oleh anak muda ini, "Pak, itu ustaz itu, Syekh itu dia kalau ceramah, Pak, orang banyak ketawa di masjid, Pak." Bayangin ya, ada Syekh di Arab Saudi di Qasim namanya Syekh Sulaiman Al-Jubailan. Beliau itu kalau ceramah, kalau ngisi tausiah kajian, orang banyak ketawa. Ketawanya di mana? Di masjid, karena pengajian di masjid. Si anak muda ini tidak cocok tuh. Masa ketawa-ketawa di masjid? Kemudian dia lapor ke Syekh bin Baz, waktu itu mufti Mamlakah, mufti Arab Saudi. Syekh itu kalau dia ngisi pengajian jamaah banyak ketawa, Pak. Di masjid lagi, Pak. Dipanggil sama Syekh bin Baz. Nah, mana orangnya? Sini. Kemudian apa? Syekh Sulaimanul Jubailan ini, dia pun memberikan tausiah, memberikan pengajian. Yang dengerin siapa? Mufti Arab Saudi ketika itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz aja sampai ketawa dengerin kajiannya. Bayangin ya, ada anak muda ngaduin apa? Ada syekh, ada ustadz yang kalau ceramah orang ketawa. Di masjid pula ketawanya. Kemudian dipanggil, didengarlah ceramahnya oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dengerinnya pun ketawa. Gak puas dia. Wah, lapor dia ke Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, aku udah lapor ke bin Baz. Ternyata Syekh bin Baz pun ketawa juga dia. Gimana dong? Kata Syekh Utsaimin, mana orangnya? Panggil dia.
Syekh Utsaimin duduk di majelisnya, Syekh Utsaimin merah mukanya menahan tawa. Bayangin ya, ini terjadi. Ini bukan kasus lama, baru terjadi. Waktu mereka berdua, Syekh dua orang ini masih hidup. Tapi Syekh, antum juga ikut-ikutan. Anak muda biasa, persis kayak Nabi Musa. Apa jawabannya? Jawaban Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, Anda setuju dan hendaknya pada Syekh itu. Karena dia setiap kali kajian orang membuat orang banyak tertawa di masjid. Padahal dia kan menyampaikan dalil. Mungkin gayanya membuat orang tertawa. Apa? Biasakan gunakan dalil, antum setuju ataupun enggak. Ini kata-katanya, biasakan pakai dalil. Akhirnya apa? Dia diam aja, enggak serak dia. Yang kayak begini ada dari zaman dulu sampai hari ini. Tapi kata-kata penutupnya apa? Biasakan gunakan dalil. Itu Ahlus Sunnah. Justru Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin menasihati Syekh Sulaiman Al-Jubailan, antum pertahankan gaya antum itu. Jarang-jarang orang penceramah seperti antum. Malah dapat rekomendasi lagi. Kira-kira anak muda ini gimana? Udah melapor kedua-duanya, sakit hati kali dia kan? Tapi jawaban Utsaimin apa? Syekh Ibnu Utsaimin, biasakan pakai dalil. Kita apa pakai dalil? Antum punya dalil, orang punya dalil, tidak bisa dipaksakan. Datang, contoh. Ya, ada orang bertamu. Pak Haji bertamu ke rumah. Contoh ya, Pak Muhtar, Pak Haji, Pak Musin. Disuguhin air minum. Ya, air zam-zam. Biasanya di Mekah, kalau orang nyuguhin air zam-zam, mereka letakkan sedikit air mawar, air bunga. Kemudian Israfil pun meletakkan air bunga pada minuman yang Israfil suguhin pada Pak Haji, Pak Musin dan Pak Muhtar. Ternyata Pak Muhtar, Pak Musin, Pak Haji nggak cocok karena air zam-zamnya ada tambahan air apa? Air mawar. Kalau Israfil ngomong begini, masa tadi Pak Haji, Pak Musin, Pak Muhtar ke rumah, anak kasih air zam-zam yang mau diminum. Bohong nggak Israfil? Israfil berbohong. Kenapa? Yang membuat tiga orang ini, Pak Muhtar, Pak Haji, Pak Musin itu bukan nggak minum air zam-zam, bukan menolak air zam-zam Israfil, karena Israfil campur dengan air mawar. Maka jangan Israfil bilang mereka kok nggak mau air zam-zam, padahal air zam-zam mahal. Bukan masalah air zam-zamnya, antum campur sedikit itu dengan air mawar biar agak harum tuh. Itu yang bermasalah hari ini. Kita katakan dia nggak mau Islam, bukan nggak mau Islam. Mungkin ada campuran sedikit versi saya Islamnya. Kita seakan-akan memaksakan dia menerima gaya kita. Biarkan aja Quran seperti itu. Lihat tadi bagaimana Quran bilang, takkah kalian mau berhenti dari minum arak? Quran punya cara. Tidakkah kalian mau berhenti dari perkara najis itu? Coba terjemahin. Bagaimana kita membahasakannya pada orang lain? Maka disitulah Quran. Quran itu luas. Jangan dipersempit dengan otak kita. Seringkali kita mempersempit terjemahan Quran itu dengan otak kita dan hawa nafsu. Biarkan dia Quran. Quranlah dia. Makanya oleh Allah ajarkan, jangan engkau ketika bertanya nanti diberi jawaban malah membuat ribet. Jika Quran itu masih turun, insya Allah nanti ada jawaban jelas atas pertanyaan kalian. Kita tutup ayatnya. Kata Allah, jika kalian menanyakan hal itu pada saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan, kalian dapat memperoleh jawabannya dengan jelas. Allah mengampuni kesalahan kalian. Loh, kok tiba-tiba Allah ampunin kesalahan saya? Di mana letak salah saya? Salahnya banyak nanya. Itu masalahnya. Coba yang bawa Google, buka Google-nya. Tulis di situ, tulis di internet ya. Ini cari hadis ya, cari hadis. Hancurnya Bani Israel karena banyak bertanya. Tulis. Hancurnya Bani Israel karena mereka banyak bertanya. Ayo, yang menemukan hadisnya bisa dibacakan. Bapak-bapak enggak bawa HP ya? Sambil carikan ya. Coba. Hancurnya umat sebelum kalian atau Bani Israel karena mereka banyak bertanya. Hancurnya Bani Israel karena banyak bertanya. Enggak ada manfaat nanya dia. Sudah dapat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada artikelnya di Rumaiso. Ada kan?
Nah, biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Terus sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi Nabi. sesungguhnya binasa orang sebelum kalian karena apa? Banyak bertanya dan menyelisihi Nabi. Hari ini enggak ada Nabi, tapi ada para ulama. Ulama ada pewaris para Nabi. Ingat baik-baik, Allah dan Rasulnya sudah punya petunjuk, memberi petunjuk pada kita. Kalau pegang kalian kuat-kuat pada dua petunjuk ini, Quran dan Sunnah, selamat kita. Tapi ternyata banyak nanya, kemudian menyelisihi para ulama. Lanjut. Nah, jadi pada prinsipnya kata Nabi adalah kalau aku memberikan perintah, maka kerjakanlah. Kalau aku melarang untuk mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah. Itu prinsip tuh. Jadi perintah yang sudah ada, kerjakan. Larangan yang ada, tinggalin. Tapi Ustaz, kalau belum, enggak usah nanya. Insya Allah nanti perjalanan waktu akan terjawab pertanyaan antum. Ini banyak nanya, debat, berantem. Kita nggak mau kayak gitu. Sederhana kan Nabi, yang kuperintahkan, kerjakan. Yang kularang, tinggalin. Saya kan dapatnya itu Pak Ustaz. Semua kita pengennya apa? Masuk surga. Semua kita pengennya apa? Jangan masuk neraka. Tapi mungkin beda-beda caranya. Ya bismillah. Semua kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillah. Ingat tadi di Asyura, Nabi sebelumnya tidak mengerti kitab, Nabi sebelumnya tidak tahu apa itu iman. Tapi apa yang membuat Nabi bisa menjadi hebat, mulia di sisi Allah dan semua kita? Karena Nabi jadikan Quran itu apa? Nur. Dia cahaya membimbing dia. Apa dalil yang saya akan gunakan? Ayo para ikhwah. Nabi Musa bukan tidak sabar. Apa komentar para ulama? Sesungguhnya bukan Nabi Musa enggak sabar melihat ataupun menghadapi gurunya, tapi Nabi Musa itu tipenya susah kalau melihat kemungkaran dan dibiarkan. Itu Nabi Musa. Nabi Musa itu pantang melihat kemungkaran, pasti mau dilurusin aja terus. Ini jawaban para ulama. Mengapa membela Nabi Musa? Agar supaya Nabi Musa tak bilang, dasar Nabi Musa juga tuh nggak sabar tuh Ustaz. Bukan. Apa kata para ulama? Nabi Musa itu pantang melihat kemungkaran, pasti pengen langsung dilurusin tuh. Itu Nabi Musa. Ya, oh iya juga ya. Lihat, perahu bagus-bagus dilobangin. Bagi Nabi Musa kan itu suatu kemungkaran, maka langsung ditegur. Kalau kita begitu juga, pantang melihat kemungkaran, kita langsung tegur, gunakan cara Quran. Gunakan cara Quran. Masing-masing ada dalilnya insyaAllah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Teruslah selama pandemi ini tambah ngaji kita. Menyelamlah, kita akan melihat banyak keindahan di dasar lautan itu. Makanya apa yang membuat penghuni surga tidak tidur di surga? Apa yang membuat penghuni surga tidak tidur di surga? Karena setiap kenikmatan itu bagi penghuni surga baru. Kita lagi ngantuk-ngantuk, dikasih hadiah $1.000. Ini buat Pak Arif umroh. Seger dia, lagi ngantuk. Nah, surga juga demikian. Mengapa penghuni surga enggak tidur? Karena semua nikmat itu surprise. Nah, kita akan bisa dapatkan kalau kita tadabbur, kita dalami isi Quran, kita menyelam. Masya Allah, Quran itu luar biasa. Membuat kita, mengerti, tak perlu berantem, tak perlu bertengkar. Jika masing-masing punya dalil, lihat tadi anak muda tadi itu, bagaimana nasibnya. Maka pesan Syekh Utsaimin, pasti sering-seringlah kalau Anda setuju atau tidak setuju pada sesuatu, biasakan gunakan dalil. Ya, bukan merasa dalil paling hebat sendiri. Semuanya bisa benar hari ini, mungkin tahun depan baru terpakai dalilnya, enggak ada masalah. Makanya Quran kalau sudah selesai turun, semoga Allah ampunkan dosa kalian. Ya, semoga Allah ampunkan berarti apa? Enggak usah banyak nanya. Pelajari yang sudah didengarkan, ada perintahnya, bismillah laksanakan. Ada perintahnya untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan. Sederhana kan? Yang lain mungkin belum dapat dalilnya karena hari ini enggak ikut pengajian. Mungkin pekan depan baru ikut pengajian lagi. Enggak ada masalah karena antum enggak datang. Coba antum datang, antum dengerin. Kalau mau ada rekamannya di channel Masjid Abu Nawwar.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.